Satu unit bus Transmetro Delhi milik pemerintah kota Medan terbakar di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api membesar serta membakar seluruh badan bus. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari mesin bus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena seluruh penumpang dan sopir bus berhasil keluar saat mobil masih dalam keadaan berasap. Dan didampingi dibarengi dengan armada dari 2 kosong itu. Jadi armada yang di TKP itu ada 2 armada itu, PK 50 dan PK 49. Kronologis kebakarnya itu dari dashboard, mulai dari asap dan langsung membakar semua armada bus. Kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa ini kini dalam penyelidikan kepolisian Polsek Medan Tuntungan. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Sebuah bus di Medan, Sumatera Utara terbakar menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Narapidana teroris Umar Patek bebas bersyarat meninggalkan lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Ironis, Umar Patek bebas pasca terjadi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung. Saya Davi Pratama, inilah iNews Prime selengkapnya. Gempa dengan magnitudo 5,8 melanda Sukabumi, Jawa Barat. Warga yang panik berhamburan keluar ruangan lantaran takut tertimpa reruntuhan. Gempa juga menyebabkan sejumlah rumah dan bangunan sekolah di Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan. Gempa dengan magnitudo 5,8 melanda Sukabumi, Jawa Barat. Warga yang panik berhamburan keluar ruangan lantaran takut tertimpa reruntuhan. Sejumlah warga yang bekerja di pusat pertokoan kota Sukabumi terlihat keluar gedung sesaat setelah gempa terjadi. Getaran gempa magnitudo 5,8 dirasakan cukup besar oleh warga. Gempa dengan magnitudo 5,8 yang terjadi di Sukabumi ini menyebabkan sejumlah rumah dan bangunan sekolah di Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan. Bahkan sebanyak 6 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumahnya ambruk. Salah satu wilayah yang mengalami kerusakan cukup parah terjadi di Desa Cibunar Jaya, Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Kondisi dinding rumah milik salah seorang warga ambruk dan tidak bisa dihuni kembali. Selain itu, 3 rumah warga yang berada di Kecamatan Nagrak, 1 rumah di Kecamatan Simpenan, dan 1 bangunan sekolah di Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi juga rusak parah. Masih dekat sih dari sini. Dari rumah. Pas ada gempa lagi jalan itu kedengeran ini rubuh rumah ibu. Oh gitu. Iya. Jadi pas tahu-tahu udah rumah ambruk ya, Bu? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga mengaku khawatir akan terjadinya gempa susulan. Dalam sepekan, gempa bumi terhitung 3 kali mengguncang Pulau Jawa. Masih rekat diingatan gempa Cianjur yang merenggut lebih dari 300 nyawa, berturut-turut gempa kembali terjadi di Jember, Garut, dan Sukabumi. Berturut-turut gempa mengguncang Pulau Jawa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau agar warga waspada gempa susulan setelah terjadinya gempa bumi di Sukabumi Kamis pagi. Meski tidak berpotensi tsunami, gempa bumi magnitudo 5,8 yang mengguncang kota Sukabumi turut dirasakan warga Jakarta hingga Bandar Lampung. BMKG menjelaskan gempa Sukabumi merupakan jenis Benioff yang disebabkan deformasi atau patahan batuan pada lempeng Indonesia Australia. Kalau gempa Cianjur dampaknya juga lebih signifikan walaupun dia lebih kecil magnitudonya, tetapi karena sumbernya berada di wilayah pemukiman padat penduduk, sehingga yang terdampaknya banyak gitu. Bangunannya banyak yang rusak, kemudian untuk yang di kasus di gempa Sukabumi ini hanya dirasakan saja, tetapi belum ada laporan kerusakan ya. Dalam sepekan, gempa bumi beberapa kali terjadi dan membuat warga panik.
Belum lama ini, pada 7 Desember 2022, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Jember, Jawa Timur. Getaran gempa dirasakan hingga Surabaya, Yogyakarta, bahkan Lumajang. Sabtu 3 Desember 2022, gempa magnitudo 6,1 mengguncang Garut, Jawa Barat. Gempa bumi yang terjadi di Garut memang tidak banyak mengakibatkan kerusakan, namun kepanikan warga seolah masih trauma dengan gempa yang baru saja terjadi di Cianjur. November 2022, kota Cianjur diguncang gempa magnitudo 5,6. 334 jiwa melayang, 104.000 warga mengungsi di 224 posko pengungsian terpusat dan mandiri, 17.864 rumah rusak, puluhan fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah, dan tempat ibadah rusak. Presiden Jokowi kembali berkunjung ke posko pengungsian korban gempa Cianjur. Dalam kunjungannya, Presiden memberikan sejumlah bantuan untuk korban terdampak. Presiden Jokowi kembali mengunjungi wilayah terdampak gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tidak hanya meninjau kerusakan di lokasi pasca gempa, Presiden juga bertemu para pengungsi di posko pengungsian. Jokowi juga mengumumkan penambahan dana bantuan renovasi rumah kepada warga dan ahli waris korban gempa bumi Cianjur. Di mana awalnya Jokowi hanya akan memberikan bantuan renovasi rumah 50 juta rupiah untuk rusak berat, 25 juta rupiah rusak sedang, dan 10 juta rupiah rusak ringan. Besaran ini mengacu pada besaran bantuan untuk korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Palu, Sulawesi Tengah pada 2018. Namun Jokowi memutuskan untuk menaikkan bantuan masing-masing 5 juta rupiah per kategorinya. Ya, tadi kan kita sudah menyerahkan 8.000 bantuan untuk yang rusak berat 60 juta, untuk yang rusak sedang 30 juta, untuk yang rusak ringan 15 juta, untuk segera memulai pembangunan rumahnya mulai hari ini agar masyarakat kembali ada kegiatan utamanya dalam rangka membangun kembali rumahnya. Saya kira kita ingin mengkonsentrasikan pada kegiatan pembangunan rumah dan juga fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas umum yang juga rusak akan segera dimulai. Akibat gempa Cianjur, 53.000 rumah rusak, 12.900 lainnya rusak berat, rusak sedang 15.000, serta rusak ringan sebanyak 25.000. Jokowi juga menargetkan pembangunan SD Negeri Sukamaju di Desa Benjot yang luluh lantak akibat gempa bumi selesai selama 3 bulan agar anak-anak bisa belajar kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, jelang pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, petugas gabungan memperketat pengamanan rencana pernikahan Kaisang dan Erina di Yogyakarta dan Solo. Lebih dari 10.000 personil keamanan diterjunkan. 10.900 personel TNI Polri disiagakan menyambut pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Puluhan ribu personel keamanan ini nantinya disebar di sejumlah lokasi Solo dan Yogyakarta. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II Marsikal Madya TNI Adiawan Martono meninjau langsung kesiapan pasukan bersama Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Widi Prasetyojono dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Petugas keamanan bertugas mengamankan 6.000 tamu undangan penting yang akan hadir dalam acara pernikahan di 2 kota, yakni Yogyakarta dan Solo. Kesiapan kita untuk menghadapi acara yang akan dilaksanakan di kota Solo ini, sehingga semuanya kita harapkan bisa lebih berjalan dengan aman, lancar. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh warga Solo dan sekitarnya, Jogja dan sekitarnya, marilah kita sama-sama bekerja sama yang baiklah supaya apa yang menjadi kegiatan kita bersama Bapak Presiden bisa terlaksana dengan baik. Sementara Wali Kota Solo yang juga kakak kandung Kaisang, Gibran Rakabuming, menjamin keamanan dalam acara pernikahan adiknya. Ia memastikan tidak akan ada perubahan acara meski kemarin terjadi teror bom di Mapolsek Astana Anyar, Bandung.
monitor lagi keadaan di sekitar ya, terutama menjelang hari H. Itu aja paling ya. Insya Allah aman semua ya, nggak perlu takut. Warga silahkan beraktivitas seperti biasa, hadirin tamu dengan tenang saja. Saya yang menjamin. Di Solo, rencananya Presiden Jokowi akan menggelar acara adat ngunduh mantu yang digelar di Loji Gandrung dan dilanjutkan dengan kirap menuju Puro Mangkunegaraan. Pengamanan jelang pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono diperketat di Pendopo Royal Ambarukmo Sleman, Yogyakarta. Di lokasi ini akan menjadi tempat akad nikah Kaisang dan Erina pada Sabtu 10 Desember mendatang. Pengamanan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo Sleman, Yogyakarta sebagai lokasi prosesi akad nikah Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono diperketat. Beberapa di antaranya, pihak kepolisian menggunakan mesin deteksi logam untuk mendeteksi secara visual barang-barang bawaan tamu undangan. Tampak pula petugas keamanan TNI Polri serta Pas Pampres yang berjaga di sekitar lokasi. Selain itu, 2 kendaraan taktis dari TNI juga disiagakan di depan Pendopo Royal Ambarukmo. Kan tamu VIP yang mau masuk nanti kan setelah ada tamu kesini kan diperiksa bahwa alat apa di sini, tasnya isinya apa saja. Misalnya ada ini yang dikhawatirkan sajam, senjata api, bahkan pisau kecil, silet, semua yang logam-logam itu nanti terdeteksi akan bunyi kalau merah artinya ada barang logam. Sementara itu, seluruh petugas keamanan juga berharap serangkaian acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono dapat berjalan lancar dan aman. Jelang pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dengan Erina Sofia Gudono, hari ini dilakukan persiapan acara semaan Al-Quran dan pengajian di kediaman rumah Erina di kawasan Purwosari, Sinduadi, Sleman. Inilah suasana kediaman Erina di daerah Purwosari, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta. Sejumlah persiapan masih dilakukan dan pengamanan dari Pas Pampres sudah mulai terlihat. Pukul 12 waktu Indonesia Barat digelar semaan Al-Quran yang dihadiri 30 santri dari pesantren Fatimah yang diundang oleh pihak keluarga Erina Gudono. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengajian yang dihadiri para ibu-ibu warga sekitar kediaman Erina Gudono. Sebanyak 100 undangan disebar, di mana undangan ini menggunakan barcode dan 1 undangan berlaku untuk 1 orang. Tema yang dipilih dengan nuansa putih seperti tenda, dekorasi serta tata busana tamu juga ditentukan berwarna putih. Baik, untuk acara kesiapan hari ini adalah acara semaan dan pengajian. Ini sudah ya 90%, tinggal kami melakukan pembersihan saja untuk merapikan. Saya memberi kesempatan teman-teman mitra untuk menyelesaikan dulu finishing, baru setelah itu saya akan clearkan areanya. Kemudian setelah itu jam 12 kita akan mulai untuk serangkaian acara doa mengawali acara pernikahannya Mbak Erina. Nantinya, usai pengajian, 7 sumber mata air yang telah didoakan akan langsung dibawa menuju kediaman Kaisang di Sumber, Solo, Jawa Tengah dan akan digunakan untuk siraman esok. Seperti apa persiapan nikahan Kaisang menjelang acara siraman esok hari? Rekan kami Vito Erlangga akan melaporkan langsung dari kediaman Erina Gudono. Selamat malam Vito, seperti apa persiapan di rumah Erina Gudono pada malam hari ini? Ya, selamat malam Davi dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa betul untuk prosesi pengajian serta khataman Al-Quran sendiri sudah dilakukan pada Kamis siang hingga Kamis sore dan selesai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tadi dalam prosesi pengajian dan juga khataman Al-Quran juga disertakan dengan adanya air, mendoakan air yang nantinya akan digunakan dalam prosesi siraman besok. Dan untuk air yang sudah didoakan sendiri, menurut keterangan dari pihak keluarga, ini sudah dikirim ke wilayah Sumber, Surakarta untuk
atau ke kediaman mempelai pria yang dalam hal ini adalah Kaisang Pangarep untuk digunakan dalam prosesi siraman besok. Dan sementara itu di kediaman mempelai wanita, yaitu di kediaman Erina Gudono yang berlokasi di Purwosari, Yogyakarta, saat ini persiapan demi persiapan untuk menjelang prosesi siraman masih dilakukan hingga saat ini, yang mana nantinya prosesi siraman sendiri akan dilakukan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pada Jumat pagi besok. Dan menurut keterangan dari pihak keluarga, prosesi siraman ini akan dilakukan secara bersamaan di masing-masing kediaman kedua mempelai, yaitu untuk mempelai wanita ini di Purwosari, Sleman, Yogyakarta, dan untuk mempelai pria Kaisang Pangarep ini berlokasi di kediaman Kaisang yang berada di wilayah Sumber, Surakarta, Jawa Tengah. Dan memang nantinya air yang digunakan untuk prosesi siraman ini menggunakan air yang bersumber dari 7 mata air. Dan sebelumnya air ini sudah didoakan, dan nantinya untuk di kediaman mempelai wanita di kediaman Erina Gudono, rencananya untuk prosesi siraman ini akan dilakukan oleh 7 orang perwakilan dari pihak keluarga, mulai dari orang tua, kemudian sesepuh keluarga, dan juga rencananya berdasarkan informasi terakhir yang kami terima dari pihak keluarga, rencananya dari pihak perwakilan Keraton Yogyakarta yang dalam hal ini adalah Permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, ini juga akan turut serta melakukan siraman kepada mempelai wanita Erina Gudono. Dan berdasarkan keterangan memang dari salah satu pihak perwakilan keluarga yang juga nantinya menjadi pembawa acara, secara adat dan konsep siraman dari Erina Gudono dan Kaisang Pangarep ini akan dilakukan dengan balutan adat Jawa dengan menggunakan basic budaya atau referensi budaya khas Keraton Yogyakarta. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari kediaman Erina Gudono di Sleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 hari jelang pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, prosesi siraman akan dilakukan esok hari. Air siraman diambil dari 7 sumber mata air di Yogyakarta dan Solo dan akan diserahkan saat siraman Kaisang. Menjelang pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono, tradisi siraman tak luput dari rangkaian acara. Prosesi siraman akan dilakukan oleh Permaisuri Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Kadipaten Pakualam Bendoro Raden Ayu Pakualam 10. Ritual siraman akan dilakukan di kediaman calon mempelai pria dan wanita. Air untuk siraman calon pengantin Kaisang dan Erina diambil dari 7 sumber mata air yang ada di Yogyakarta dan Solo. Untuk air dari Yogyakarta akan diantar ke Solo untuk siraman pengantin pria. Penyerahan air siraman diagendakan saat siraman Kaisang berlangsung.